Nah, sambil nanti kita juga mendengarkan, sambil kita juga nanti mendengarkan ilmu dari Mas Andi Primareta, teman-teman diharapkan untuk bisa bantu kami ya untuk isi form. Nah, nanti ada Google Form yang akan dikirimkan oleh tim kita di saat webinar sudah mulai. Nanti dimohon teman-teman yang hadir saat ini untuk bisa mengisi Google Form tersebut. Nantinya adalah untuk kita bisa memberikan e-sertifikat kepada teman-teman dan juga kita akan memberikan satu hadiah suatu akun berlangganan bisnis senilai 150.000 gratis untuk teman-teman selama 1 bulan, yakni akun berbagi link. Nah, berbagi link adalah suatu platform mini website yang teman-teman bisa gunakan untuk jualan ke teman-teman, portofolio teman-teman, bikin juga mini websitenya, dan juga bisa bikin untuk produk konten ataupun juga nanti untuk produk biasa dan yang lainnya. Oke, mungkin teman-teman sambil kita insya Allah akan mulai mungkin di pukul 20.05 ya, Mas Andi, atau mungkin 20.10. Nggak apa-apa ya, Mas Andi, aman ya? Oke, teman-teman mungkin bisa dibantu dituliskan di kolom chat, teman-teman ada yang berasal dari mana, terus juga saat ini mungkin apakah bekerja atau mungkin sedang kuliah, juga teman-teman mungkin ada yang masih sekolah, mungkin SMK, mungkin boleh ya dibantu untuk bisa disampaikan di kolom chat. Kita santai aja ya teman-teman untuk webinar kali ini. Nah, sambil juga kita menunggu kehadiran teman-teman yang lain serta yang lain. Jadi untuk malam ini, teman-teman, webinarnya kita akan bahas suatu communication webinar, di mana memang pembahasannya insya Allah akan lebih kepada ranah tentang komunikasi pemasaran. Sesuai judulnya, kita akan membahas tentang level up skill komunikasi pemasaran kamu. Nah, Mas Andi juga akan memperkenalkan ilmu-ilmu terbaru tentang komunikasi pemasaran nantinya. Bagaimana kita juga insya Allah mungkin di-spill sedikit-sedikit ya Mas terkait bagaimana platform saat ini yang lagi rame ChatGPT. Masya Allah. Bagaimana tuh ChatGPT itu bisa sangat kita bisa optimalkan ya untuk nanti media pemasaran kita. Oh, di chatnya. Oh, Masya Allah, Mas Rudiansyah dari Bekasi, Mas Dian Pratama dari Palembang. Masya Allah, jauh nih, mantap. Mas Muhammad Agit dari Malang. Wah, masih kuliah. Luar biasa, Mas. Oke, semangat teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita banyak belajar nanti sama beliau nih. Insya Allah kepake semua sih. Mau itu teman-teman buat dunia usaha, dunia kuliah, ini semuanya juga nanti insya Allah bisa kepake. Oke, mungkin kita sambil tunggu. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang baru join, saya izin menyampaikan kembali. Nanti ada link Google Form yang akan dikirimkan via chat untuk teman-teman semua bisa isi. Nah, di mana nanti di situ teman-teman mohon ya bisa diisi biodatanya untuk bisa mendapatkan hadiah dari Amanah Academy berupa sertifikat dan juga akun berbagi.link bisnis selama 1 bulan gratis. Teman-teman bisa optimalkan itu untuk semua kegiatan pengembangan usaha bisnisnya, portofolionya, dan lain-lain. Oke, ada lagi teman-teman mungkin ada yang mau memberitahukan saat ini statusnya masih kuliah kah, masih kerja kah, atau sambil kita ini ya. Nah, oke. Oke, teman-teman terima kasih banyak sekali lagi waktu dan kesempatannya. Mungkin agar kita tidak terlalu malam, insya Allah kita mulai nanti di jam 20:08 ya Mas Andi. Mudah-mudahan Mas Andi udah siap ya Mas di materinya dan lain-lain. Insya Allah. Mantap. Nanti biar kita bisa langsung mulai untuk materinya. Teman-teman, ini sifatnya santai ya. Teman, nanti kalau misalkan memang mau ada pertanyaan, ada diskusi dan lain-lain, kita memang kalau secara timeline kita usahakan banget untuk materi ini bisa disampaikan secara sepenuhnya oleh Mas Andi sampai jam 9 malam. Nanti kita ada waktu sekitar setengah jam untuk bisa sesi diskusi. Tapi memang nanti saya serahkan juga ke Mas Andi apabila nanti dirasa Mas Andi pengen diskusi langsung ke teman-teman, ke para peserta, silakan aja, apa-apa. Nah, yang penting teman-teman kami harapkan bisa stay terus, belajar terus sampai webinar malam ini selesai ya teman-teman ya. Oke, insya Allah kita bisa langsung mulai.
Setelah ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya. Mari teman-teman kita belajar bareng bersama Mas Adi Primareta untuk kita bisa level up skill komunikasi pemasaran kita. Oke, untuk waktu dan tempat kita serahkan kepada mentor kita, Mas Adi Primareta, untuk bisa memulai webinar pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sarri wa yassir amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih Mas Habil dan juga teman-teman ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya. Insya Allah teman-teman semua kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman gitu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya mau bersusah payah ya. Mungkin dari teman-teman sini semua sedang dalam keadaan ada yang bekerja atau juga aktivitas, namun masih sempat nih memanfaatkan waktu sisanya lah ibaratnya ya sebelum tidur gitu, sebelum istirahat untuk belajar. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan sesi kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, mungkin perkenalan ya dari saya, mungkin beberapa memang alhamdulillah ada teman-teman saya di sini dan juga yang baru kenal ya, nama saya Andi Primareta. Background pendidikan saya itu full komunikasi di LSPR ya, London School of Public Relations. S1 saya jurnalistik, journalism and media studies, walaupun memang di dalam karir saya teman-teman lihat di sini nggak ada yang jadi wartawan sebenarnya gitu. Jadi dan mostly cukup beragam, ada yang di agency, ada yang di corporate side, ada yang di media gitu ya, tapi memang umumnya saya menghabiskan karir saya itu di digital marketing dan di social media ya, walaupun di akhir-akhir karir pun sempat di data dan juga di macam-macam lah kurang lebih. Dan sekarang saya lagi coba fokus untuk masuk di karir self-employed saya gitu ya, bangun perusahaan konsultan yang saya berikan nama Build to Grow. Nah, sedikit cerita tentang Build to Grow ya, memang saya alhamdulillah lokasi saya pengalaman kerja yang cukup bisa dibilang beragam ya, sampai saya punya rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana sih sebuah perusahaan itu punya competitive advantage gitu ya. Jadi singkat cerita, karena basic saya itu di komunikasi, jadi saya selalu percaya bahwa orang yang atau perusahaan yang punya kemampuan berkomunikasi gitu ya, bisa storytelling, jago buat konten, itu akan selalu jadi pemenang gitulah. Makanya saya percaya bahwa perusahaan yang punya media house, orang yang fokus punya unit media, itu akan menjadi pemenang lah. Sampai saya dihadapkan pada sebuah pertanyaan, kenapa sih valuasi Gojek itu lebih besar daripada Garuda Indonesia gitu ya. Nah, nanti ini juga salah satu yang akan dijelaskan di sini. Nah, saya mulai masuk ke dunia tentang platform teknologi gitu ya. Bagaimana teknologi dalam spesifik ini tentang platform itu banyak berubah hal gitu ya. Makanya saya fokus tentang teknologi, mungkin tentang startup, tentang data dan sebagainya. Tidak sampai selesai di situ, saya juga penasaran, ternyata ada satu quotes yang menarik ya dari Peter Drucker. Dia bilang culture it's strategy for breakfast gitu ya. Jadi pikiran juga nih, udah jago media, udah jago teknologi, tapi kalau misalnya culture di sebuah perusahaan itu tidak diberesin gitu ya, wah kayaknya nggak bisa, nggak sukses juga gitu loh. Jadi people and culture sangat penting. Nah, tidak berhenti di situ. Saya sampai mencari-cari tentang bahwa ternyata 3 poin ini aja tidak cukup nih. Tapi sebuah perusahaan itu harus punya higher purpose, tidak hanya mencari profit saja. Ya, jadi
Di sini saya mulai masuk lebih dalam tentang dunia social impact, filantropi, charity dan sebagainya gitu ya. Nah, di nomor 4 ini. Tapi lagi-lagi ya, kembali bahwa ternyata 4 poin ini saja tidak penting sampai saya di ujung ya yang yang alhamdulillah saat ini pun juga sudah tidak ada lagi, kayaknya mentok gitu ya. Itu ngomongin tentang bagaimana memahami arti tentang bertumbuh ya, growth gitu. Jadi ini mungkin insya Allah kalau ada waktu kita akan coba spesifik lah ya beberapa poin ini. Nah, singkat cerita bahwa apa yang mau saya sampaikan adalah kurang lebih semacam rangkuman dari 2 poin ini teman-teman gitu ya. Di mana nanti Next Gen Markom ini saya lebih breakdown lagi kepada 3 poin ini, nanti saya jelaskan kurang lebih seperti itu. Nah, Next Gen Markom level ini ide dasarnya sudah jauh di tahun 2015 ya, kalau nggak salah. Saya pikiran bahwa bagaimana digital mendisrupsi cara kerja profesional, tidak hanya Markom aja ketika itu, bisa macam-macam lah gitu. Dan terasa betul bagaimana perbedaan zaman saya dulu belajar gitu ya, dengan era sekarang gitu loh. Makanya saya pikir ini penting nih. Alhamdulillah ketemu, berarti dari 2015 ke 2023 lumayan lama ya Mas Wil ya. Akhirnya oke deh, saya coba tentunya dengan berbagai pengupdatean gitu ya. Nah, saya alhamdulillah ini sudah coba bakukan si Next Gen Markom level ini. Nah, di sini ada 3 level nih teman-teman. Nah, yang nanti akan jadi online course saya ini di bagian di IMC ini nih, Integrated Marketing Communication. Karena kalau ngomong marketing communication kan medium banyak banget tuh ya. Nah, itu bagaimana sih kita belajar basic dulu nih, memanfaatkan medium-medium yang ada, baik itu tradisional, digital, atau juga offline untuk bisa mendeliver message brand kita. Kemudian masuk ke ranah online yang saya sebut sebagai digital media ecosystem gitu loh. Nah, kalau ini fokus di sisi digital gitu. Bagaimana sih? Nah, kita lihat tadi Amandemi aja punya banyak banget produk tuh bagaimana tuh bisa menghubungkan antara satu produk dengan yang lain. Nah, yang di ujung terakhir yang ini juga still on the making, ini materi yang sangat menarik adalah bagaimana teknologi digital itu benar-benar menjadi punya peran yang tidak hanya lagi tambahan tapi juga inti dari pekerjaan di Markom itu sendiri, baik itu secara tim ataupun juga secara organisasi secara luas. Nah, teman-teman di sini ini adalah 8 tema atau 8 sesi yang nanti akan saya share ke teman-teman gitu ya, dimulai dan mostly ada di 2 hal besar ini nih. Bagaimana saya menjelaskan tadi untuk ini semacam shortcut pengenalan tentang teori-teori komunikasi, terus teori-teori tentang marketing, dan juga tadi IMC itu sendiri. Nah, di bagian yang kedua ini, kita akan ngomongin sostek. Sostek itu pendekan dari situation analysis, objektif, strategi, taktik, action, dan control. Gitu. Jadi kita latihan nih bagaimana sih cara berpikir strategis dalam membuat Markom campaign gitu, atau kampanye komunikasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini dua hal besar nih yang nanti akan kita coba bareng-bareng nih diskusi mengenai hal-hal ini gitu ya. Nah, itu introduction-nya teman-teman ya terkait dengan Next Gen Markom ini. Yang sekarang masuk ke dalam materi utama. Nah, ada hal yang cukup menarik teman-teman di tahun 2016 ya. Apa itu ya? Nah, untuk pertama kalinya di urutan 5 terbesar, the world most valuable companies, itu adalah perusahaan berbasis teknologi atau perusahaan digital, ya, mengalahkan perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang saat ini raksasa aset gitu ya. Contoh perusahaan minyak ya kan, perusahaan misalnya teknologi berat kayak General Electric gitu ya, dan sebagainya. Jadi mungkin sebelumnya sudah campur dengan, tapi benar-benar di tahun 2016 itu pure semuanya dikuasai oleh
perusahaan teknologi untuk pertama kalinya gitu ya. Nah, insight menarik dari data tersebut adalah justru perusahaan yang selama ini dianggap bernilai, yang ketika kita bicara bernilai berarti yang dinilai adalah asetnya gitu ya teman-teman ya. Ya baik itu gedungnya, gedung perusahaannya, karyawannya, alat-alat beratnya misalnya dan sebagainya. Nah, tapi itu berubah teman-teman. Justru di tahun-tahun modern era sekarang, even di sini datanya sampai 2015 adalah justru perusahaan yang punya intangible assets yang memimpin apa namanya tadi valuasi tinggi tadi gitu loh. Nah, kita lihat dulu bahwa bagaimana sebuah perusahaan itu dievaluasi memang dilihat dari aset-asetnya. Aset-aset itu beragam teman-teman. Ada yang aset tadi manusia, punya aset keuangan, aset intelektual, relational, sama fisik tadi. Nah, perusahaan yang tadi saya sebutkan punya intangible asset itu adalah mereka perusahaan-perusahaan yang memiliki aset relational dibandingkan aset fisiknya. Ya, jadi aset relational di sini artinya mereka memiliki semacam jaringan ya manusia gitu ya tentunya untuk dijadikan bagian dari bisnis prosesnya mereka. Maka itu disebut dengan aset. Jadi bukan lagi aset dalam artian karyawan, tapi juga bagaimana sebuah perusahaan mampu mengorkestrasi customer-nya, supplier-nya gitu ya. Ini sesuatu yang tentunya sudah tidak asing lagi lah dengan startup-startup sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat nih bahwa ada shifting dari perusahaan yang punya aset fisik menjadi aset yang non fisik atau tidak kelihatan, yaitu tadi relationship gitu ya terhadap jaringan-jaringan yang terkait dengan bisnisnya. Nah, ini sangat menarik gitu ya bahwa era startup sekarang itu umumnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lama sebelumnya itu memiliki karyawan yang justru jauh lebih sedikit, namun nilai valuasinya lebih tinggi. Gitu. Jadi apa namanya ada shifting lah kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga paham bagaimana semua perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, secara teknologi mereka itu tidak punya aset ya. Kayak contoh Facebook sebagai perusahaan konten terbesar tidak meng-create konten dalam konteks secara serius gitu ya, itu ya pasti penggunanya. Airbnb tidak punya perusahaan hotel terbesar gitu ya, atau akomodasi terbesar itu tidak memiliki even satu single aset hotel atau tempat tinggal, tempat menginap gitu ya. Nah ini kan sebuah perbedaan lah dibandingkan dengan zaman dulu, yang kalau mau sukses itu harus punya aset. Nah ini lucu nih, si founder dari Airbnb ya, si Brian ini, dia bilang Marriott mau menambahkan 30.000 kamar gitu ya tahun ini. Wah, mereka butuh waktu 1 tahun, tapi Airbnb cuma butuh 2 minggu gitu. Itu kan berarti ada kekuatan yang Masya Allah berbeda lah ya kan, yang tadinya harus feasibility study dulu, ditinjau dulu, dihitung dulu, buat budgeting dulu gitu kan. Nah ini kalau dengan era internet, dengan adanya platform itu bisa selesai dengan hanya contohnya di 2 minggu. Kalau memang terakhir Airbnb cukup fighting dengan adanya pandemi ya. Tapi ya itu common lah semua juga. Nah ini contoh nih, komparasi antara Airbnb sama Hilton ya, bahwa mereka bisa dengan bebas membuka kamar kapanpun dan juga tidak membutuhkan investasi gitu atau modal ketika membuka satu kamar hotel gitu. Nah ini kan terlihat perbedaan kekuatan antara orang yang punya aset modal sama punya aset teknologi dalam konteks ini. Nah kekuatan platform itu sangat mempengaruhi bagaimana sebuah produk teknologi itu diadopsi ya.
butuh waktu 75 tahun untuk telepon akhirnya mencapai 50 juta pengguna. Tapi Angry Bird hanya butuh 35 hari untuk mendapatkan 50 juta pengguna. Jadi terlihat bahwa ada shifting, perubahan bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu menawarkan produknya ya, atau bagaimana produknya itu diadopsi dengan sangat cepat gitu loh, bisa sampai digunakan oleh orang banyak gitu loh. Nah, ini contoh gambaran bagaimana karena selama ini saya waktu itu memulai karir sebagai social media admin ya, tapi hanya fokus terhadap bagaimana membuat konten. Nah, ini juga salah satu pembelajaran nih. Buat konten, iklan, ya, branding dan sebagai komunikasi itu benar secara markom. Tapi mungkin teman-teman dari markom karena ini juga ilmu baru gitu ya, tidak diperkenalkan dengan ilmu platform thinking ya. Jadi kalau platform teknologi ya situ teknologinya, tapi cara berpikir platform itu sesuatu yang mungkin baru dipelajari ya 5 tahun ke belakang mungkin kalau lagi happeningnya gitu ya. Nah ini nih contoh nih bagaimana pentingnya teman-teman yang berkecimpung di dunia komunikasi itu paham tentang pentingnya memahami cara berpikir platform atau cara berpikir teknologi saat ini gitu loh. Tidak hanya di ranah konten saja gitu ya. Konten jelas penting juga, memang itu core-nya. Tapi jangan lupakan konteks tentang bagaimana teknologi platform ini bekerja, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, buktinya perusahaan media salah terbesar di dunia gitu ya, New York Times itu pun sangat terpukul dengan adanya Huffington Post dan juga BuzzFeed gitu ya. Coba bayangkan perusahaan media besar yang sudah menghasilkan karya Pulitzer, karya jurnalisme canggih dan sebagainya, tapi kalah dengan adanya disrupsi dari pemain-pemain baru yaitu Huffington Post dan juga BuzzFeed gitu loh. Nah, ini terlihat bahwa pendapatan iklan mereka itu menurun seiring dengan kenaikan suksesnya bisnis iklan dari Google dan juga Facebook gitu loh. Nah ini contoh nih bagaimana tentunya para jurnalistik New York Times itu kan ya anak komunikasi lah istilahnya. Itu pun perlu berpikir tentang wah ini harus beradaptasi nih. Ternyata teknologi, ternyata perusahaan-perusahaan yang non media kan Google, Facebook ya Google is search engine, Facebook kan social networking, itu kan dalam bayangan orang bukan perusahaan media ya, tapi somehow makan iklan makan dari porsi iklan New York Times gitu loh. Nah mereka berbenah dalam singkat cerita, mereka mencoba menggunakan sebuah konsep yang disebut dengan audience development gitu ya. Jadi mereka udah nggak lagi pokoknya orang lihat eyeballs doang, enggak, tapi mereka berpikir bagaimana mengkonversi orang yang kemungkinan kayaknya cocok nih jadi baca berulang ya kan, jadi dia daftar dulu, masuk login, akhirnya dia subscribe, bayar berlangganan, dan akhirnya jadi loyal gitu loh. Ini mungkin sesuatu yang tentunya tidak dipikirkan di zaman era tahun 90-an ya, karena ya udah pilihan media sedikit dan juga tidak ada indirect competitor seperti teknologi ini gitu ya, buat mereka masuk dalam comfort zone. Tapi kalau sekarang mereka berpikir ulang, gimana sih caranya untuk bisa membuat pembaca itu loyal, dan terbukti bahwa strategi mereka berhasil, bahwa bisnis berlangganannya mereka itu akhirnya melampaui dari bisnis iklan mereka gitu. Jadi mereka shifting, mereka nggak lagi bertumpu pada bisnis iklan, tapi bisnis untuk mengelola pembacanya dia, customernya dia gitu. Gimana supaya loyal gitu, gimana supaya betah baca terus, mau langganan terus gitu. Itu kan tentu
membutuhkan perubahan ini ya, perspektif ya dari orang-orang yang di dunia komunikasi ini gitu loh. Berarti mereka komunikasi nggak, gue udah buat konten bagus ya udah selesai ya. Wah, tapi mereka berpikir juga, jadi komunikasi ini juga, para jurnalis ini udah kayak marketing atau sales juga gitu, untuk bagaimana memikirkan supaya bisa bisa engage dengan pembacanya. Nah, menyambung dari itu, hal yang juga tentunya happening ya di era sekarang ya, tentang apa namanya, creator ya, content creator ya. Makanya creator ekonomi ini luar biasa lah meledaknya, karena every company is a media company. Kalau kata si Gary V, every one of you is a media company malah. Jadi udah nggak cukup. Kalau dulu ada namanya isi sama dengan MC gitu lah. Every company is media company. Jadi misalnya kita jualan minum, kita jualan makanan, tetap aja harus punya kemampuan media. Oke, lo jago buat makanan, tapi jangan lupa harus punya keahlian buat konten juga gitu. Nah, even ekstrimnya sekarang, setiap dari kita ya kan ya, dengan sekarang makanya ada YouTuber dan sebagai selebgram, ini yang sebuah fenomena yang sudah lumrah kita temui saat ini. Ya, di Indonesia ya mungkin ini yang paling happening gitu ya, bahwa ya sudah artis-artis di tradisional, di media TV itu pun juga bisa punya media sendiri gitu, dan sudah tidak ketergantungan dulu pinter ya, kasarnya buat inilah, buat skandal gitu ya, buat berita-berita heboh dan sebagainya, demi apa ya, demi supaya bisa naik, akhirnya TV ya dia laku di program TV dan sebagainya. Kalau sekarang nggak usah main begitu deh ibaratnya. Mereka pun bisa buat hal yang mungkin bisa dengan pendekatan yang berbeda. Nah, apa sih jadi media company? 3 ini aja kok. Ya, kalau secara ininya ya, mereka harus punya konten, berusaha konten lebih baik, konsisten. Mereka menggunakan medium sekarang bisa menggunakan medium gratis, yaitu sosial media, atau bangun website, dan akhirnya mengelola audience, atau konteks di sini adalah followers gitu loh. Nah, everyone bisa jadi media company mudah. Beda dengan dulu ya, harus punya awak media tuh ya, harus punya apa namanya, orang-orang production TV, harus punya jurnalis ya kan. Kalau sekarang bisa di freelancing atau gimana sebagainya. Nah, sesuai dengan tadi saya sampaikan bahwa kita fokus ke 2 hal nih, tentang media dan juga platform. Dan ternyata 2 item ini saling berkaca dan saling membutuhkan satu sama lainnya gitu. Jadi even modern media companies punya software company di dalamnya gitu. Ternyata orang media tuh butuh software. Sebagaimana perusahaan software pun juga punya media. Jadi kenapa Next Gen Markom insya Allah cukup ngeblend dengan tren ini gitu loh, bahwa perusahaan media sama perusahaan teknologi udah blur teman-teman. Jadi media, orang komunikasi, orang teknologi itu sama, udah jadi kayak satu bagian aja, udah sesuatu yang kalau era sekarang nggak ngikutin bisa ketinggalan lah. Yang tadi New York Times itu orang-orang newsroomnya itu bekerja sama dengan tim produknya, tim produk teknologinya maksudnya ya. Jadi nggak lagi gue udah buat konten ya tolong upload, enggak, enaknya gimana ya, story gue kemarin udah gue buat nih, ada interaksinya enggak gitu, ada bisa mereka bisa ikutan partisipasi enggak, oh ini kayaknya kategorisasinya enggak kayak gini deh, mendingan dibawa aja biar orang di atas fokus headline aja misalnya, atau habis di headline ada video bla 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 gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak kita temui tentunya kalau di konteks di cetak gitu ya, atau di TV gitu, bahwa orang konten itu juga harus paham cara berpikir orang produk. Nah, ini contoh Fox, bagaimana Fox pun menjual jasa-jasanya itu yang berhubungan dengan pembuatan atau dengan jaringan aset digitalnya mereka gitu. Itu juga pendekatan yang berbeda lah. Mungkin dulu orang kayak dulu saya zaman di SCTV ya, jualannya ya mostly ya konten ya, dia mau dibuatin apa, dibuatin filler apa dan sebagainya. Kalau ini sekarang udah kita juga create
kita punya aset teknologi yang banyak loh gitu dan sebagainya. Nah, ini juga tambahan bahwa setiap software company punya media ya, ini mirip-mirip dengan yang tadi. Dan cukup menghebohkan ketika itu HubSpot, perusahaan software CRM, itu membeli Hustle. Jadi Hustle ini adalah blog tentang entrepreneur, tentang wirausaha gitu ya. Wah gila, sekelas HubSpot sebenarnya secara teknologi mereka udah keren. Tapi mereka berani menginvestasikan uang yang banyak untuk mengakuisisi perusahaan media gitu. Nah ini kan balik lagi ya, sebutuh-butuhnya orang teknologi media ke teknologi, ternyata orang teknologi juga butuh media. Nah, udah blur deh. Ini blur banget nih antara teknologi sama media tuh udah kayak kemampuan yang mau nggak mau nyatu gitu loh. Even ya brand yang non teknologi dan media pun juga pasti mereka juga akan berpikir dengan cara yang seperti ini. Nah ini Shopify juga mereka punya kayak studio sendiri untuk buat film-film tentang inspirasi pengusaha gitu. Nah ini kan juga balik lagi ternyata perusahaan teknologi pun sangat menginvestasikan perusahaannya ke pembuatan konten gitu. Ya kan, jadi sama nih saling membutuhkan antara perusahaan teknologi dan juga perusahaan media gitu ya. Oke. Nah, dengan segala fenomena yang saya sampaikan tadi, nah bagaimana nih kira-kira anak komunikasi, anak markom, atau juga yang terkait sama komunikasi dan sebagainya untuk bisa menyiapkan diri dari perubahan-perubahan tersebut. Nah, ada istilah namanya expert generalis ya. Terus selama ini kita selalu berpikir mana yang lebih baik ya, spesialis atau generalis ya, karena spesialis terlihat menjanjikan ya karena expert di satu bidang, tapi ketika dihadapkan pada perubahan yang masif yang seperti tadi saya sampaikan juga bagaimana dia beradaptasi. Untuk menjadi generalis pun juga terkadang serba salah karena tahu banyak hal tapi tahu dikit-dikit aja gitu ya. Jadi kadang orang dia cuma tahu kulitnya doang nih gitu. Nah, makanya ini ada salah satu rekomendasi gitu ya, bahwa goals-nya itu tidak lagi T-shape yang orang umumnya ini minimum, tapi com-shape kayak sisir gitu. Jadi ini yang horizontal itu adalah generalis, keluasan ilmu. Sedangkan yang ke dalam ya ke bawah, yang vertikal adalah kedalaman ilmu gitu. Nah, ini penting untuk si Markom, Mesjen Markom ini untuk bisa punya dua kualitas tersebut ya, punya spesialisasi. Misalnya saya punya spesialisasi nulis nih, jangan cuma kuat nulis saja tapi juga harus punya spesialisasi yang lain gitu. Selain dia juga harus punya paham ilmu-ilmu yang lain. Nah ini disebut dengan expert generalis gitu. Nah, hal kedua adalah mampu menguasai yang disebut dengan martech ya, marketing teknologi. Kita sudah cukup paham ada fintech, financial technology, ada edutech, education technology, ada govtech, government technology, dan macam-macam teknologi lainnya ya. Nah, marketing juga punya istilahnya sendiri, yaitu martech, marketing teknologi. Intinya bagaimana sih menggunakan teknologi untuk memudahkan hidupnya orang marketing atau orang komunikasi dalam konteks ini gitu ya. Dan prinsip dari teknologi saya sebutkan di awal dulu bahwa ada kaidahnya seperti ini, teknologi doesn't create solution, it accelerates solution gitu ya. Jadi teknologi akan sangat-sangat masuk, nanti saya akan jelaskan, tapi balik lagi ke manusianya nih, paham nggak permasalahan umumnya dan bagaimana menggunakan teknologi itu sendiri gitu ya. Nah ini bagaimana tren dari martech dari awal sampai nantinya kurang lebih. Jadi kalau di sini kan ini ada istilah ini assisted, embed, absorb, sama dominated. Jadi awalnya martech itu cuman ya mungkin kalau dulu Hootsuite ya saya pakai Hootsuite, tapi untuk kerjaan lain saya nggak pakai lah. Misalnya zaman Twitter dulu, atau dulu ada Social Baker misalnya. Nah nantinya teknologi itu akan benar-benar
semacam, kalau di sini ya kayak 100% mendominasi dari seluruh pekerjaan kita gitu. Jadi ketika kita membuat konten itu ada teknologinya. Kita mau evaluasi ada konten, ada teknologinya. Kita mau iklan apa semuanya, kita mau cek data dan semuanya ada teknologinya. Nah, mumpung ibaratnya masih di sebelah kiri nih, ya, masih cuman additional, ya kita mulai ini nih, mulai familiar dulu nih, ya, dengan teknologi yang available tuh apa, gunanya apa dan sebagainya gitu ya. Nah ini kesempatan nih mumpung masih sebelah kiri nih. Sampai nanti mungkin kita nggak tahu in the future itu semua sudah serba teknologi. Nah, Martech itu basically software ya, software untuk buat konten, untuk menganalisa data, untuk membantu iklan dan sebagainya. Itu mungkin ya tadi yang saya sebutkan yang mudahnya kayak Hootsuite ya, dan Social Bakers gitu, dan lainnya yang sudah makin banyaknya saya jadi udah lupa deh. Nah ini di 2011 tuh cuman beberapa nih, cuma 150 nih. Nah kesini wah udah banyak banget pemainnya, karena memang mereka kan pekerjaan marketing, komunikasi itu kan kompleks ya. Nah, si software-software ini berusaha untuk mengakomodir itu dan justru malah memberikan ide-ide baru untuk mengoptimize pekerjaan marketing gitu. Nah, ini map terakhir nih 2022 nih. Sampai nggak kelihatan logonya. Saking banyaknya gitu ya. Ya Zoom, mudahnya Zoom, nggak usah jauh-jauh. Zoom juga part dari ini nih. Bagian dari ini. Nah, ini gimana nih teman-teman? Minimal tahu dulu deh kategorinya nih, konten marketing, coba bisa jelasin konten marketing apa. Nah, minimal itu dulu deh. Oh, itu aja masih konten marketing apa ya? Nah, belum lagi masuk ke dalamnya nih ada, waduh, ada, sorry saya ini kan banyak banget nih. Waduh, apa aja nih, gitu ya. Bayangin sebanyak ini gitu. Belum sampai akhirnya nanti yang hal-hal yang aneh-aneh lah, udah mulai automation dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya berusaha nih setidaknya memberikan awareness ke teman-teman bahwa pekerjaan marketing dan komunikasi itu sangat dirubah dengan adanya teknologi ini. Nah, menariknya dari beberapa kategori itu, salah satu yang ternyata yang punya penambahan pemain itu di content and experience, ada social relationship. Nah, ini dua hal yang komunikasi banget. Ternyata banyak software startup itu membuat software yang ditujukan untuk membantu kita, contoh mengidentifikasi influencer, ya kan, mencari influencer, terus membuat konten library yang lebih mudah, mengevaluasi data yang lebih mudah, terus mengelola customer misalnya. Itu di sini nih justru malah banyak nih, sesuai nih, bahwa berarti ini makin pressure ke teman-teman marketing sama komunikasi untuk lebih paham lagi. Oh, ternyata ada cara yang lebih cepat untuk mengelola customer. Oh, ada cara yang cepat untuk misalnya mengupload, nggak harus satu-satu. Aduh, satu dulu upload, udah di Instagram, udah Facebook, udah misalnya. Biasanya. Nah, sampai nanti ketika teman-teman sudah menggunakan beberapa Martech itu, nanti kita akan punya namanya Martech Stack nih. Jadi kayak semacam apa ya? Kalau chart untuk menjelaskan teknologi yang dipakai apa aja sih gitu. Misal untuk personalize ada ini, untuk engage untuk ini dan sebagainya gitu. Nah, ini sudah umum kalau di luar negeri sana gitu ya. Bahwa kalau ini kalau ngikutin industri gue, produk gue ini kayak begini nih flow-nya. Kalau gue lebih suka short form dibandingkan type form misalnya. Kalau enggak, gue juga pakai ini dan sebagainya. Jadi hal-hal ini juga sesuatu yang saya pribadi pun juga kesulitan untuk catch up dengan ini gitu ya. Tapi sama-sama kita belajar nih, kita minimum tahu nih dari masing-masing ini pemain-pemain besarnya yang mana nih, dan apa sih fitur, teknologi, kemampuannya gitu ya. Jadi karena tentunya terlalu banyak waktu ngabisin satu-satu, tapi kita bisa mengidentifikasi teknologi ini salah satu ini untuk akhirnya kita pelajari. Gitu. Nah, the best startup ideas nih ya, ini tentunya membuat hidup kita lebih mudah. Nah, waktu itu udah beberapa 10 tahun ke belakang teknologi cloud ramai, mobile ramai. Nah, sekarang ini AI ini ya, karena even Google pun
dia kan shifting ya. Ini udah lama sih. Kita udah nggak lagi digital driven company. Kita lagi nggak mobile driven, tapi kita AI driven. Semuanya AI driven, tapi somehow Google kalah dengan OpenAI yang sudah berhasil mengeluarkan ChatGPT-nya ya. Google yang udah punya Google DeepMind sebagai inisiatif deep learning-nya mereka. Deep learning ini versi canggih dari machine learning, tapi didahului oleh OpenAI gitu ya, yang buat ChatGPT yang ramai ini. Dan hari ini pun juga kemarin sih sebenarnya sangat bersejarah ya, bahwa sudah diluncurkan teknologi terbaru GPT-4. Ya, teman-teman nanti bisa googling sendiri dan bisa melihat demo kehebatan-kehebatan GPT ini gitu ya. Perbedaan dengan yang sebelumnya 3,5 ini juga sesuatu yang sudahlah, tadi Martech aja banyak banget ya. Ini apalagi deh, kenapa ada AI, generative AI ini juga ikut meramaikan teknologi-teknologi tersebut gitu. Makanya ketinggalan kalau kita setidaknya minimal tahulah apa sih yang bisa teknologi ini lakukan untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah ini list kalau misalnya, dan again teknologi AI nggak cuma OpenAI dan ChatGPT-nya aja, di luar sana banyak banget. Teman-teman bisa cek di allthingsai.com ini. Teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana AI ini digadang-gadang jadi sesuatu yang sangat happening di tahun 2023 ini ya. Jadi salah satu tonggak sejarah ini 2023 ini yang bisa dibilang unjuk gigi lah di dunia teknologi. Nah, ini salah satu bagan tentang bagaimana pekerjaan public relation itu akan banyak digantikan ya, atau bisa juga AI bisa menggantikan pekerjaan PR tadi. Misalnya di sini masih ada data dan forecasting yang bisa digunakan level 5 pakai machine learning, tapi di 5 tahun ke depan ternyata begitu banyak pekerjaan PR yang akhirnya bisa digantikan dengan atau dibantu dengan AI gitu loh. Gitu. Ini aja orang-orang PR juga sudah memprediksi bagaimana pekerjaan mereka pun akan sangat bersinggungan dengan AI gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi PR profesional tapi nggak paham AI, kamu paham nggak pakai ChatGPT misalnya? Oh saya nggak diajarin tuh di kuliah gitu ya, karena memang zaman dulu belum ada. Nah itu jadi pertanyaan tuh misalnya. Ya, dan ini dunia yang sangat menarik, Masya Allah. Dunia seperti yang tadi sebelum nanti ini terakhir kita tanya jawab. Jadi dunia komunikasi dan teknologi akan sangat converge ya, menyatu gitu ya. Dan jadi sebuah keahlian yang nggak bisa dianggap remeh lagi, kurang lebih seperti itu. Dan nanti di sesi saya, di kursus saya akan sangat memanfaatkan kehadiran ChatGPT ini. Jadi nanti kita biasanya dosen sama murid kita diskusi, kita brainstorm bareng, ya kan? Nah nanti kita akan melibatkan si robot nih, si ChatGPT ini untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok gitu. Jadi kita teman-teman diskusi, tapi juga kita sama-sama belajar gimana sih melibatkan si teknologi AI ini dalam menyelesaikan masalah-masalah atau merancang strategi marketing communication teman-teman. Kurang lebih seperti itu, silakan supaya alhamdulillah ada 15 menitan untuk kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Andi atas pemaparannya kita semua. Kita udah bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi memang konteksnya kalau misalkan saya sedikit rangkum, memang kita akan banyak bahas terkait pengembangan tentang dunia marketing komunikasi, baik itu dari sisi platformnya ataupun dari bagaimana nanti kita step by step-nya ya. Nah mungkin di sini masih ada waktu ya teman-teman, insya Allah sekitar 15-20 menit untuk teman-teman bisa mengajukan pertanyaan baik
via chat atau mau raise hand bisa langsung nanti ngobrol sama Mas Andi tanyanya. Nah, sambil saya menunggu teman-teman persiapan untuk bertanya ke Mas Andi, bisa cek kolom chat ya. Jadi teman-teman untuk yang udah hadir pada webinar malam ini, jangan sampai lupa isi Google Form. Nah, itu linknya sudah saya berikan. Nanti insya Allah bisa untuk mendapatkan sertifikat dari Amandemi, ada free voucher kelas Aman Academy, dan juga nanti ada mini website profesional berbagi .link untuk 1 bulan. Terima kasih. Oke. Oh, udah ada yang raise hand nih. Mas Muhammad Arfi, Silakan Mas Arfi. silakan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mas Andi. Mas Andi, ini menarik banget materinya nih, dan saya juga kebetulan sudah daftar untuk ikut bootcamp-nya nih. Yang mau ditanyakan itu ke depannya nih, dari yang non-PR atau yang non-Markom, switch karir ke sana, itu kira-kira progres atau prospek ke depannya tuh seperti apa ya? Itu aja paling pertanyaannya. Oke, berarti switch karir dari mungkin karir Mas Arfi di customer service kalau nggak salah sekarang ya. Ya, ya betul Mas Andi. Ya, saya sih melihatnya pertama terlepas dari besar prospek atau tidaknya kembali kepada internal dulu nih dari Mas Arfi dulu gitu ya, bahwa berganti karir walaupun sebenarnya konteks ini harusnya nggak isu ya, karena karir komunikasi di Markom itu juga sebenarnya itu tentu akan ada perbedaan antara ini di dalam satu domain. Nah, balik lagi sih, ketika masih dalam satu domain, umumnya sangat bisa dipelajari untuk ilmu barunya. Kalau nanti di part pertama di integrated marketing communication, kita akan bahas tentang promotional mix ya. Jadi di situ ntar dijelaskan perbedaan antara PR dan advertising, personal selling, sales promotion gitu ya. Itu juga salah satu jadi bahan pertimbangan untuk Mas Arfi lah mencoba karir barunya. Gitu Mas. Semoga menjawab. Siap, terima kasih Mas Anggi. Barakallahu fiik. Terima kasih Mas Arfi. Baik, Silakan. terima kasih Mas Arfi atas pertanyaannya. Oke, keren banget. Oke, selanjutnya untuk ada yang raise hand nih. Oke, dengan ini Mbak Oktina mungkin ya, atau Kak Oktina lah biar kita itu. Silakan, Kak Oktina bisa di mic-nya, bisa di Oke, Assalamualaikum, selamat malam Mas Andi dan teman-teman dari Amandemi. Terima kasih sudah diundang ke sini juga. Tadi telat sebenarnya. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadi hal yang menarik saya lihat dari beberapa contoh Mas Andi itu adalah tentang bagaimana jurnalistik ini juga melibatkan marketing gitu. Nah, mungkin izin share background ya. Jadi sebenarnya saya kuliah sekitar 4 tahun di jurnalisme gitu. Nah, terus kemudian profesinya tapi nggak jadi jurnalis gitu. Ngerasa dengan beragam dinamismenya saya nggak merasa nggak jadi jurnalis lah gitu. Nah, akhirnya saya geser untuk masuk ke dunia digital marketing dan ya udah lama-lama masuk ke dunia content marketing gitu. Nah, ada challenge tersendiri di saya itu kayak ada perbedaan mindset gitu. Jadi kayak agak-agak kolot, maksudnya kalau jurnalistik tuh kan sesuatu yang harus independen segala macam, sementara kalau udah di marketing tuh kita tuh udah ya harus advertise gitu sesuatu gitu. Nah, gimana ya Mas caranya
selain emang kita belajar tadi untuk ya misalnya dengan beragam literatur gitu, untuk bisa meluruskan mindset kembali atau ada insight tertentu mungkin Mas Andi? Terima kasih sebelumnya. Iya, Mbak. Saya pun makasih Mbak Pina pertanyaannya sangat benar. Hal yang sama ya, tapi memang ini yang menarik nih ya. Akan ada intergenerational problem antara Gen X, Y, dan Z. Bagi teman-teman yang di Gen Y punya semacam tanda kutip keistimewaan karena teman-teman merasakan dunia lama dan juga dunia baru. Tidak seperti Gen Z yang purely digital native ya. Kalau X itu kan digital immigrant. Nah, Gen Y ini tengah-tengah gitu ya. Saya pernah di digital agency yang identik dengan tadi kecepatan gitu ya, sosial media dan sebagainya. Saya juga alhamdulillah pernah merasakan di traditional advertising agency gitu ya, merasakan bagaimana seseorang ini buat copywriting untuk iklan aja dipikirin lama, ini kayaknya nggak cocok deh, ini kayak ini. Sedangkan coba anak sosmed ya, editorial plan udah banyak banget gitu kan, buruan ini udah mau cepet tayang dan sebagainya. Dan ya itu senatologinya, keniscayaan bahwa dunia berubah, speed berubah ya. Walaupun mungkin nggak semua orang setuju, bisa jadi aku jadinya generasi sekarang apa ya, cetek ya misalnya, kok nggak dalam gitu ya. Itu sah aja sih, dan mungkin itu juga dirasakan gitu. Makanya akhirnya pun banyak medium kayak Tirto, even narasi dan sebagainya pun berusaha untuk semacam mengcounter lah dalam tanda kutip kedangkalan atau genre clickbait yang sudah umum yang kita pahami saat ini ya. Jadi memang ini dua hal yang kita nggak harus benturkan gitu ya, bahwa bahwa saat ini semuanya serba cepat ya. Bagaimana kalau kata McLuhan bilang kan, ya kan, the medium is the message gitu ya. Nanti kita jelaskan juga di teori Mascom nanti yang ada saya jelaskan di kelas saya. Itu kan juga ya, jadi we shape our tools shape us. Nah itu kan ngaruh ya, kita ngeciptain, nge-create atau nge-shape tool, tapi tools itu sendiri juga membentuk kita. Nah tapi tetap perlu ada semacam apa bisa bilang idealisme ya, bahwa ketika kita membuat konten tentunya kita menginginkan sesuatu yang bermanfaat gitu. IDN Times termasuk yang media yang mencoba meng-counter ya dengan memberikan konten-konten yang bermanfaat, tapi somehow kadang bisnis pun memaksa organisasi media untuk mengikuti pasar dengan pragmatismenya gitu. Jadi ini masalah pilihan dan juga beradaptasi tentunya, karena contoh terakhir medium.com itu kan platform blog yang juga sangat menekankan pentingnya kedalaman cerita juga gitu. Jadi sebenarnya somehow kan the history repeat itself gitu loh. Jadi ternyata sesuatu yang semakin dalam tanda kutip cetek ini pun juga ada counternya juga loh. Nah akhirnya kita dihadapkan pada pilihan, ya udah mau pilih mau yang clickbait yang memang dalam tanda kutip sangat menghasilkan uang, atau kita pakai yang dengan kualitas tadi misalnya, yang seperti gaya medium, Tirto dan sebagainya gitu ya. Jadi sama Mbak, merasakan juga agak roaming antara dunia lama dan dunia baru, tapi mungkin itu yang memperkaya hasanah wawasan kita ya, dan itu yang jadi keunggulan Gen Y, milenial dibandingkan dengan X dan Z. Dalam konteks ini boleh lah ya kita agak seneng dengan nasib mengalami dua dunia ini. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggak bisa menjawab ya, Bang Vin, untuk pertanyaannya. Oke, izin untuk lanjut lagi Mas Andi, pertanyaan berikutnya. Mungkin ini udah karena sebelumnya udah reskan dan ngobrol bareng, mungkin izin dulu ya untuk yang di bagian chat. Ada Muhammad Iqbal. Oh ya, ada banyak, Masya Allah. Bismillah, izin bertanya. Saya seorang graphic designer dan masih awam tentang Markom. Mohon informasi apa yang harus pertama kali saya pelajari di Markom, dari Markom. Silakan Mas Andi. Ya sesuai
namanya ada Markom, marketing dan communication. Artinya belajar basic apa itu marketing, apa itu komunikasi, dan apa jadinya kalau itu digabung jadi dua gitu ya. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan sesi saya ya. Di sesi 2, 3 itu saya banyak bicara tentang basic ilmu komunikasi ya. Jadi bicara apa bedanya komunikasi interpersonal, komunikasi dalam grup, komunikasi massa, itu sebenarnya leveling itu tuh. Karena ketika gue orang komunikasi, misalnya Markom, berarti kita kan mungkin identiknya mikirnya berarti gue harus jago komunikasi massa. Enggak, salah. Even sampai ke level komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri kita sendiri, ya kita kan membangun profesionalisme kan nggak cuma karena kerjaan teknis kita, tapi bagaimana kita membangun habit yang baik, kemudian bagaimana kita bekerja sama dengan teman selevel kita, bagaimana kita bekerja sama dengan atasan kita, itu kan juga komunikasi. Kemudian belajar marketing. Nah, evolusi marketing nih yang tadinya 4Ps, lanjut lagi ntar ada 4C, 4E dan sebagainya, apa perbedaannya. Itu kan juga butuh pengenalan gitu ya. Oh, karena memang tidak bisa, bukan berarti tidak melulu sesuatu yang baru itu membuat yang lama itu menjadi kuno, enggak. Tapi dengan kita memahami konsep-konsep baru, kita bisa mengikuti kita bisa lebih membangun relevansi terhadap karya yang mau akan kita buat, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tetap menghargai sesuatu yang memang dasarnya, tapi juga kita paham bahwa konsep ini telah berkembang begitu besar dengan adanya begitu banyak teknologi baru, ada mobile apps, ada website, AI dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi jelas kuncinya memang harus belajar dari sesuatu yang basic ya. Idealnya jelas kalau di zaman dulu menghabiskan S1 4 tahun, tapi insya Allah dengan begitu banyaknya konten saat ini semua bisa, insya Allah ada juga di internet lah. Gitu. Silakan selanjutnya. Siap, terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Nah, ini ada yang raise-kan dari Mas Wahyu Eko dari Semarang. Silakan, bisa mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Andi Primareta. Salam kenal. Saya termasuk generasi yang tua banget ya Mas Andi, karena belajar komunikasi itu di tahun 2002 sekaligus belajar fotografi waktu itu dari zaman film, zaman jadul banget sampai mengalami peralihan digital dan juga menyaksikan perubahan dari analog ke digital. Itu salah satunya banyak sekali media analog yang bahkan sampai menjual semua aset-aset di percetakannya gitu, dan sekarang semuanya beralih ke website. Dan kemudian juga sempat terjun langsung di bidang selain fotografi, audiovisual, juga sempat di jurnalistik gitu, dan sama mengalami peralihan dari analog ke digital, dari gadget dan juga semua sistem yang berlaku di broadcasting di Indonesia. Dan itu kan selama saya belajar itu kurun waktunya itu lama ya, artinya perubahan itu cukup lama gitu, dan sekarang tuh semua serba dinamis, cepet banget gitu. Perubahan digital tuh cepet banget. Sempat jadi markom juga yang harus super gercep gitu. Nah, yang pertanyaan saya, seperti yang Mas Andi sampaikan tadi, bahwa sekarang itu banyak sekali teknologi yang bukan cuma 1, 2, tapi bahkan ribuan yang menjadi support system ya di markom. Pertanyaan saya itu, gimana caranya untuk kita mempelajari biar kita bisa juga upgrading skill dengan cepat, bahkan mungkin gak ada mentor khusus karena gak mungkin lagi nih kayak kuliah-kuliah online, sementara kita juga harus kerja atau melakukan aktivitas yang lain. Sementara bahkan mungkin yang kita pelajarin belum selesai, tapi udah ada hal baru lagi nih yang bakal nongol nih, yang mungkin juga nggak relevan lagi di 1 tahun atau 2 tahun mendatang gitu. Nah, padahal kan yang harus disesuaikan itu bukan cuma kita gitu,
sebagai markom bukan cuma upgrading skill tapi juga pasar. Apakah pasar mengikuti? Kita mempelajari A gitu untuk kita terapkan, ternyata begitu udah ganti tahun, udah ganti lagi nih, kayak kurikulum udah ganti-ganti nih sekolah tuh, kayak macam-macam kayak gitulah. Itu gimana Mas Andi? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Insya Allah. Memang nggak ada jawaban lain bahwa spirit lifelong learning memang harus ada di kita semua gitu ya. Yang muda juga harus lifelong learning, yang pertengahan lifelong learning, even yang tua juga lifelong learning. Itu sudah kepastian. Jadi Alvin Toffler ya, seorang ahli itu di Amerika, dia bilang masalah literasi di dunia sekarang itu bukan siapa yang bisa menulis, membaca, menghitung gitu ya, bukan itu, tapi lebih kepada mereka yang bisa unlearning sama relearning gitu ya. Jadi ada 3 konsep nih, kan selama ini kita taunya learning ya, tapi sebenarnya ada konsep lain, yaitu ada unlearning sama relearning. Nah, konsepnya mudah aja. Bertahun-tahun kita pahami cara memesan ojek, itulah dipanggil bang ojek gitu ya, itu learning, itu bertahun-tahun dari zaman saya SD juga, saya ke depan penggolan, bang ini berapa bang, dan sebagainya, terus tiba-tiba jeger adalah Gojek gitu ya, bang ini bang kesannya berapa, oh nggak bisa mas, harus pakai ini mobile app. Nah itu kan awalnya nggak semuanya bisa ya, karena beberapa orang mohon maaf yang cukup tua pun, udahlah saya nggak di situ, berapa aja deh, ini berapa gitu misalnya. Nah proses dari learning ke unlearning memang apa ya, istilahnya kalau tidak dibiasakan akan sangat berat, karena memang ini umum, ini terjadi dari segi psikologis seseorang. Ketika seseorang sudah sangat terbentuk, dia akan mengikuti polanya terus gitu, jadi dia akan sulit berubah. Nah, unlearning. Jadi unlearning versi Gojek adalah, oh ternyata pesan Gojek itu udah nggak lagi caranya manggil terus nawar berapa, tapi install aplikasinya, pilih destinasi, ada harganya, klik baru tunggu gitu. Nah, that's dia unlearning, dan akhirnya itu masuk ke relearning. Dia belajar ternyata itu loh cara barunya gitu. Nah, jadi proses unlearning relearning ini ya kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya gitu lah, karena dunia kan sesuatu yang terus tetap adalah perubahan itu sendiri gitu kan, perubahan akan selalu ada gitu. Jadi itulah pentingnya spirit lifelong learning ya. Jadi lifelong learning itu modalnya 3 Pak Eko ya. Jadi Pak Wahyu, jadi dia harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia harus punya rasa kerendah hatian gitu, karena ternyata saya nggak tahu banyak hal nih ya, saya harus belajar gitu kan, beda sama saya tahu nih, itu blocking. Rasa ingin tahu, rasa humility, rendah hati, sama juga ada empati, terakhir empati. Jadi benar-benar, oh kalau misalnya kayak contoh misalnya, kira-kira kalau gue buat konten ini ke anak muda, target market gue ini, apa yang mereka pikirin nih dia dalam benak mereka. Nah itu tiga rumus tuh untuk jadi seorang lifelong learner gitu ya. Dan kalau World Economic Forum itu pun menjelaskan bahwa kemampuan learnability, kemampuan belajar, active learning 3 kalau nggak salah Pak. Dari yang pertamanya itu critical thinking dan sebagainya, itu nomor 3. Jadi sekarang seorang talent itu bisa dinilai apakah seseorang punya spirit belajar atau tidak gitu. Saya mau kok asal diajarin, insya Allah saya bisa, saya coba, nanti mungkin 1-2 kali salah. Nah itu sangat dihargai itu, kemampuan spirit seseorang mau untuk gagal dengan konteks proses untuk mempelajari sesuatu yang baru. Bismillah. Cukup insya Allah. Ya, jazakallah khair Mas Andi. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, terima kasih Swaya atas pertanyaan sekali. Oke, saya lanjut ya. Nah, di chat ada dari Mas Bagus Setiawan. Assalamualaikum Pak Andi. Untuk bisa menciptakan budaya pembelajar bertumbuh dalam tim atau organisasi, apa tahapan khusus dan cara memulainya bagaimana? Jazakallah khair, atau apa ada tahapan khususnya? Silakan Mas. Ya,
Makasih Mas, bagus ya, Masya Allah, Mas Surabaya. Ya ini pertanyaannya agak di luar Markom karena ini masuk ke domain yang juga jadi concern saya ya tentang pengembangan organisasi. Nah, organisasi yang tadi yang bisa bertumbuh tentunya mereka harus punya core values ya. Jadi values itu yang akan menggerakkan tidak hanya leaders dan juga timnya. Nah, core values inilah yang harusnya dievaluasi. Apakah core value, kita punya kok core values, ya apakah itu benar-benar core values yang akan yang menjadi guidance kita dalam bekerja, atau itu hanya sekedar value-value universal umum yang bagus untuk dipajang gitu. Jadi buat perusahaan yang ingin punya develop, ingin growing lebih bagus lagi, harus mengecek ulang apakah core values yang dimiliki selama ini, apakah itu sebuah sesuatu yang akhirnya benar-benar terinternalisasi dari leaders, even dari leadersnya dulu nih sampai ke organisasinya, ke anggotanya, atau cuman jadi pajangan doang. Dan core values itu akan sangat bercermin terhadap mimpinya organisasi, visi misinya, dan juga kompetensi dia saat inilah kurang lebih. Jadi visi misi tetap jelas, besar, tapi juga paham di mana level dia saat ini. Nah, itu pekerjaan lain dari Markom untuk core values, menarik tuh. Mungkin nanti Mas Habil juga ada teman-teman HR dari Amandemi yang punya materi serupa. Kurang lebih seperti itu, Mas. Bagus. Makasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Andi. Jazakallahu khair. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Bagus Setiawan. Mungkin teman-teman ada yang kita masih ada waktu sampai 21.15. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau bisa di. Ya. Nah, sambil saya teman-teman ada yang mau ingin bertanya kembali, jangan lupa untuk bisa mengisi link Google Form yang sudah saya share ya via chat, untuk bisa teman-teman nanti bisa mendapatkan e-sertifikat dari Amandemi, lalu ada free voucher kelas Aman Academy. Nah, ini free voucher nih teman-teman, sekelas info juga. Jadi Mas Andi selain malam ini sudah memberikan ilmunya secara gratis di sesi webinar ini, beliau juga membuka kelas di Aman Academy. Nah, teman-teman bisa kunjungi ya website amandemi.co.id atau bisa melalui Instagram kami di instagram.com/amandemi. Nah, di situ ada posting kelas beliau, ada info poster kelas beliau yang nanti insya Allah di situ akan kita banyak belajar hal terkait komunikasi pemasaran atau marketing komunikasi. Nah, teman-teman juga di sini nantinya juga untuk yang ikut webinar ini insya Allah akan bisa mendapatkan kode diskon setelah ikut data yang sudah kita berikan. Nah, nanti skill dikit, jadi next Gen Markom ini kelas yang akan pertama kalinya disampaikan oleh Mas Andi. Alhamdulillah untuk kita Aman Academy bisa bergabung dan berkolaborasi dengan beliau. Materinya kita akan mempelajari konsep terkini tentang seorang profesional marketing komunikasi, apalagi di era digital yang tadi banyak banget yang disampaikan sama Mas Andi ya. Lalu juga ada memahami teori dasar ilmu komunikasi pastinya, dan juga memahami bagaimana konsep marketing mix yang berkembang dari tahun ke tahun, juga memahami cara pembuatan strategi marketing menggunakan model SOSTAK. Lalu juga pastinya kita harus menggunakan platform teknologi yang lagi viral saat ini, menggunakan ChatGPT sebagai tool untuk belajar dan berdiskusi. Nantinya juga dalam kelas yang akan disampaikan oleh Mas Andi. Nah, nanti juga di dalam kelas itu teman-teman juga ada sesi lab session. Jadi di mana lab session ini teman-teman mau nanya, mau diskusi, silakan kita akan bikin grup juga dengan Mas Andi dan teman-teman bisa banyak belajar sama beliau nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oke, mungkin Mas Andi, apakah saat ini? Oh, ada. Oke, siap. Waalaikumsalam. Silakan. Afan tadi yang off cam agak lusuh soalnya. Aman, Mas. Silakan, Mas. Ya, semoga Allah merahmati saudara-saudara kita semua, dan Ahandi dan Ahabil ya, sudah bagi narasumber yang sudah mengorganisasi event ini, ilmu yang sangat bermanfaat, Masya Allah.
pertanyaan nih, Ahandi. Ini GPT-4 kan udah launch ya hari ini ya. Itu. Dan banyak globally juga orang udah senang dan juga ada yang khawatir ya dengan pekerjaan mereka yang mungkin akan terimbas itu. Di Indonesia mungkin belum terasa ya, karena kita not quick to adopt, walaupun internet tuh ya adil aja, orang bisa akses juga sekarang gitu kan. Cuman kita para knowledge worker ini, apa kira-kira efek dari GPT-4 ini dan bagaimana cara kita hidup berdampingan dengannya, atau bagaimana cara kita bisa memaksimalkan sahabat baru ini, tanda kutip. Itu aja Mas Andi. Barakallahu fikum. Oke, jazakallah. Teknologi ChatGPT ya, generative AI ini kan sesuatu yang baru dan semua orang pun juga sebenarnya masih terkaget-kaget ya, termasuk saya juga masih kaget-kaget, kira-kira wow, ini canggih banget. Kenapa? Ini sudah masuk era yang teman-teman AI bilang human level AI. Jadi teman-teman AI itu benar-benar berpikir sesuai dengan namanya ya, kecerdasan buasan dia. Ingin menciptakan sebuah teknologi yang seamless ya, yang ketika kita ngobrol itu udah lagi nggak kayak ngobrol sama mesin, tapi seolah-olah seperti sama manusia gitu. Jadi benar-benar bayangan di Terminator dan sebagainya itu yang mau disampaikan ya, humanoid itu ya. Tapi sebagaimana teknologi ini baru, tentunya butuh waktu untuk diuji ya. Jadi karena bisa jadi apa yang kita anggap solusi gitu ya, ternyata buat orang lain bisa jadi itu bukan gaya kita deh. Ini sama kayak selera orang gitu ya. Makanan ini enak, ini mahal banget loh. Ini yang buat Gordon Ramsay loh. Tapi kalau emang nggak suka gimana gitu loh. Ini menarik sih. Saya pun mencoba melihat konteks cultural dari manusia ya. Apakah manusia nyaman dengan itu? Sama dengan seperti perdebatan antara WFH sama WFO atau WIO gitu ya. Itu kan juga menarik ya, karena ada orang yang ya udahlah, namanya kerja tuh fokus di kantor. Lah kenapa sih harus kerja di kantor? Orang commuting lah apa dan sebagainya gitu loh. Akan ada mungkin ya, ini again ini kan sesuatu yang baru, saya cuma bisa menebak-nebak doang. Akan ada kelompok orang yang akan sangat percaya dan juga memanfaatkan AI itu. Ada juga mungkin sekelompok orang yang merasa bahwa tanpa AI pun juga baik-baik aja kok gitu misalnya. Kayak begitu. Nah, kita nggak tahu nih. Satu istilah lain lagi selain dari human level AI adalah transformative AI, bahwa akhirnya AI memberikan dampak yang sangat signifikan dengan kehidupan manusia gitu loh. Apakah AI mencapai kondisi fenomena transformative AI ini seperti layaknya teknologi platform merubah tadi cara kita menggantikan Gojek gitu. Itu kan sesuatu yang who knows gitu loh. Tapi kita sebagai next gen Markom tentunya jangan sampai kehilangan ini pengetahuan ya, sampai benar-benar awam, karena bisa jadi I don't know, near in the future itu bisa jadi di job desk-nya mahir menggunakan ChatGPT gitu ya, atau juga bisa menggunakan untuk sebagai misalnya, kita nggak pernah tahu. Itu bisa menjadi salah satu persyaratan di dalam untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Ataupun kalaupun nggak dapat jadi pekerjaan, tentunya akan berbeda speed pekerjaan orang yang punya keahlian dalam menggunakan ini gitu. Karena kayak contoh saya misalnya, tolong buatkan pengumuman kepada customer tentang ini nih, memulai gitu kan, ChatGPT aja deh. Nah itu udah kayak 50%-nya itu udah dikerjain sama ChatGPT gitu. Mas saya tinggal edit aja, ini terlalu umum, saya ini tambahin aja ini dan sebagainya. Itu kan beda. Bayangin yang tadinya misalnya pekerjaan mengambil waktu
30 menit ternyata bisa teman-teman bisa selesaikan di waktu 15 menit. Enak banget misalnya. Juga bisa beralih ke kerjaan yang lain. Itu sih intinya. Semoga menjawab Bang Ori. Barakallahu fikum di insyaallah menjawab. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sorry atas pertanyaannya. Oke, oh Mas, oh ini pertanyaan. Bagaimana cara klaim kelas Markom seharga 60.000? Terima kasih. Baik, oke siap. Nanti teman-teman setelah ini akan dikontak oleh tim dari Amanah Academy ya. Teman-teman silakan diisi aja link Google formulirnya. Nanti kalau sudah isi akan diinformasikan bagaimana untuk cara klaim kelas Markomnya Mas Andi. Dan ini ingat ya teman-teman juga masih ada diskon sampai tanggal 20 dan juga nanti insya Allah kita mulai tanggal 1 April ya di kelasnya ya. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman bisa belajar lebih intens, lebih efisien, lebih efektif langsung. Oke, mengingat waktu yang insya Allah sudah berakhir ya Mas Andi. Sebenarnya sih mau lanjut cuman memang karena udah malam waktunya. Jadi mungkin sebagai penutup Mas Andi mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua yang hadir pada webinar malam ini. Ya, pertama terima kasih banyak atas kesediaannya ya, mau mengambil sedikit waktu istirahatnya untuk belajar ya. Saya harap apa yang saya sampaikan di sini, yang sedikit ini insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi gitu ya. Karena kalau saya contoh sedikit melihat materi saya tuh kayak suka nggak pede gitu, aduh ini bisa memberikan added value enggak ya kepada teman-teman gitu ya. Tapi insya Allah materi saya tidak menjawab tidak bisa langsung mengkonversi orang langsung jadi jago gitu ya. Tapi harapannya yang paling penting adalah bisa men-trigger teman-teman untuk bernafsu untuk belajar ya. Karena itu yang paling penting. Kalau misalnya keinginan untuk belajar itu tidak datang dari internal atau di hati teman-teman tuh kayaknya sulit gitu ya. Jadi di era yang sangat berubah, karena materi saya pun juga mungkin apa yang tadi saya sampaikan itu udah akan obsolete ya, akan langsung udah kadaluarsa dalam 1-2 tahun ke depan gitu. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan untuk keinginan untuk terus belajar jadi lifelong learner, dan insya Allah atas izin Allah teman-teman tetap bisa catch up dengan apa yang happening saat ini. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mas Sabil sudah memfasilitasi. Baik Mas Andi, sama-sama. Terima kasih juga atas kami perwakilan dari PT Amanah Karya Indonesia untuk Mas Andi sebagai daripada webinar malam ini, ilmunya sangat bermanfaat untuk kami. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sebagai moderator izin mewakilkan dari pihak Amanah Academy atas waktu dan partisipasinya pada malam ini. Bagi teman-teman yang sudah gabung di Amandemi Club, itu nanti akan bisa mendapatkan beberapa informasi terupdate baik dari sisi webinar ataupun kelas-kelas di Amanah Academy lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa untuk bisa temenan sama Mas Andi di link-nya beliau nih. Saya kirim chatnya di ini Mas Andi. Nah itu beliau sering banget posting-posting tentang ilmu growth dan juga ilmu Markom. Jadi teman-teman silakan bisa kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut di link-nya beliau nantinya. Oke, izin saya untuk pamit undur diri beserta tim Amandemi dan juga Mas Andi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khair. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Izin pamit. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih di. Terima kasih. Terima kasih Mas.